sileme gabus kumambangi watu hitam. Nah, kenapa kok sampai watu hitam itu kumambang? Kenapa toh leluhur itu sampai mengambil sikap hal-hal yang terkait itu? Ya, pernah toh di dalam sesi yang lain saya sampaikan, jangan menganggap leluhur itu diem. Kita itu secara tatanan leluhur, tatanan leluhur itu kita harus berproses dengan proses-proses alamiah, proses-proses natur yang harus dijalani. Tanpa proses itu segala sesuatu itu tidak ada keilmuan yang bakal diperoleh. Pramila para leluhur Jawa menika nyun sewu pathokane niku lak ngeten. Ngilmu iku tinemu kanthi laku, lekasing kas tegesing kas nyantosani setya budya pangkengkese durhangkara. Lah siapa yang mau menduduk itu ya masyarakat ini, rakyat ini yang harus dituntut cerdas, tidak sekedar cerdas dengan pemikiran, tapi dengan cerdasnya spirit. Keranten nggih secara basa keren ini menungso, setiap ragane menungso niku kan wonten emotional quotient, wonten intelligency quotient, dan wonten spiritual quotient. Jadi ada hal-hal yang dimana kita itu dituntut untuk melakukan tiga hal tersebut. Selain emosi, selain spirit, juga kecerdasan IQ. Itu pramila saya berharap dengan sedikit apa yang saya sampaikan ini, semua masyarakat, semua lini masyarakat itu berpikir cerdas menggunakan tiga hal tadi. Ya intelijensinya harus digunakan, terus emosinya juga digunakan, dan spiritnya juga digunakan. Tidak cuma sekedar ikut-ikutan. Kan masalahnya sekarang ini banyak yang kena propaganda, apalagi mendekati, ngapunten Mas Indra, mendekati. Dan namanya propaganda itu ya kita tahu sendiri kayak apa, ya indah tok, isinya cuma bagus-bagus tok. Tapi realitanya kan belum tentu sesuatu yang diceritakan, yang dipropagandakan indah itu pada aplikasi realnya ke depannya itu sesuai dengan kenyataan realita yang di lapangan. Pramila pesan dari leluhur ngati-ngatiyo, waspada dengan bahasa tadi, ngilmu iku tinemune kanthi laku. Harus kita jalani bener. Ilmu iku tinemune kanthi laku, lekasing kas, entah berapa lamanya tegese kas nyantosane akan menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Santoso tegese kas nyantosani setya budya pangkekese durhangkara. Dengan kita itu menjalani proses tadi, dari proses-proses tadi dengan kita menggunakan tiga hal tadi, ya EQ, ya IQ, juga SQ tadi, bakal tinemu setya budya pangkekese durhangkara, bakal menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya, dan kita tidak lagi terbujuk oleh propaganda yang dimainkan dan disampaikan. Kurang lebihnya begitu Mas Indra. Sekarang ini kan marak Pak, pejabat-pejabat yang terkena kasus ya, satu persatu terungkap. Siapa pelakunya juga terungkap. Nah, apakah ini merupakan fenomena atau tanda-tanda zaman adil itu dimulai kan? Terima kasih Mas Indra. Jadi kalau sudah dimulai itu sebenarnya sudah lama dimulainya. Sudah dimulainya itu dengan lama. Cuman masalahnya itu kan kembali kepada kesadaran Mas Indra. Kembali kepada kesadaran, karena kita ini selama ini lebih percaya oleh teori-teori dari ilmu akal, ilmu panca indera. Artinya yang digunakan cuma intelligency quotient dan
emotional question, tidak pernah menggugah secara benar yang namanya spiritual question. Karena tidak menggugah di situ, akhirnya alam itu punya cara, punya sistem. Alam itu punya sistem. Pramila wonten dawuh, secara kita tahu semua, ada kalimat begini ini dulu. Kemambange gabus, sileme gabus kumambange watu hitam. Nah, kenapa kok sampai watu hitam itu kumambang? Kenapa toh leluhur itu sampai mengambil sikap hal-hal yang terkait itu? Ya pernah toh di dalam sesi yang lain saya sampaikan, jangan menganggap leluhur itu diem. Leluhur itu ya diri kita ini sebenarnya, diri kita ini yang benar-benar mau menggunakan 3 hal tadi. Nek soro Jawane cipta rasa karsa digunakno, nek cipta rasa karsa digunakno bakal tinemu karyane kang nyoto, kan gitulah. Nah, terkait dengan maraknya hal-hal semacam itu, karena itu tadi spiritual itu sudah nggak dijalankan, rasa itu sudah nggak dijalankan lagi. Yang digunakan cuma teori yang diambil dari sisi luar, tidak pernah menggali jati dirinya sendiri, menggali dari spiritnya sendiri, sehingga kebenaran-kebenaran itu ya kebenaran yang cuma dibuat kesepakatan, bukan kebenaran secara benarnya benar, yaktine jati gitu loh. Kalau orang Jawa menyampaikan Nusantara, ajaran Nusantara itu kebenaran yang sejati gitu. Kurang lebihnya begitu Mas Indra. Ini mungkin jawaban ini kurang sesuai dengan harapan banyak orang. Yang pasti ayolah, siapapun yang nantinya kedepannya ini diberikan mandat, diberikan amanat dari rakyat, siapapun lah, ayo gunakan 3 hal tadi. Apa itu? Cipta rasa karsa. Kalau secara bahasa Nusantaranya, bahasa Indonesianya, ya itu tadi, ya intelligence question, ya emotional question, juga terkait dengan spiritual question. Digunakan 3 hal itu untuk membinakan secara ajaran Jawa. Wong Jawa itu kan punya ajaran toh, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Ya ini sebenarnya ajaran-ajaran yang sudah disampaikan dari dulu, walaupun waktu itu yang mencetuskan pandangan pemikiran itu panjenengan dalam simbah kita, eyang kita, leluhur kita Ki Hajar Dewantara, tapi sebelumnya itu sudah ada ajaran itu. Kebetulan beliau Ki Hajar Dewantara menyampaikan itu, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Lah ini sekarang ajaran-ajaran begini ini terlibas oleh ajaran-ajaran cuman dari bangsa-bangsa akal, dari panca indera kita, tanpa menggugah dari rasa hati yang terdalam. Kalau saya sampaikan pada sisi yang lain waktu kemarin itu namanya rasa jati. Itu Mas Indra. Nggih. Pripun? Kan banyak gitu pelaku spiritual yang sering kita temui, selalu tujuannya itu satu, melestarikan ajaran leluhur, ajaran Nusantara. Nah, sebetulnya ajaran leluhur, ajaran Nusantara itu seperti apa sebetulnya? Gini Mas Indra, kalau kita bicara tentang ajaran leluhur itu sebenarnya gini loh ya. Leluhur Nusantara ini itu sangat multi banget, ajarannya itu sangat multi banget, multi banget karena sudah teradopsi atau bisa dikatakan sudah terakulturasi dengan ajaran-ajaran pendatang. Ya kita kembalikan, pernah atau saya sampaikan 500 tahunan atau mongso atau manyongkro panggiling, itu yang pernah saya sampaikan panjenengan. Jadi kalau ngomong ajaran Nusantara itu ajaran yang asal usulnya apa sih, kan gitu kan? Pertanyaannya. Ya itu tadi, kalau bumi Tuban nggih ngapunten, mungkin ini yang belum pernah disampaikan. Ajaran bumi Tuban itu namanya ajaran Huning. Ajaran Huning.
Ini yang mungkin belum pernah disampaikan ke para pamirsa sedoyo, ngapunten nggih. Karena ini ajaran Huning itu sendiri itu ajaran yang sangat lampau, sangat jauh sebelum era kerajaan itu sudah ada nama ajaran Huning. Nah, terus muncul macam-macam. Bahkan yang sekarang ajaran-ajaran yang muncul, ajaran Jawa sekarang yang menyebutnya Kapitayan, itu pun banyak yang masih tercampur. Tapi kan pernah sesi sebelumnya sudah saya sampaikan. Seperti yang saya sudah sampaikan, jane ngono sing nyampuri sapa to? Kan gitu toh. Seperti yang kemarin itu, ajaran leluhur kita itu kan Tirtawening Tirta Prawitaning Sari. Ajaran Tirta Prawitaning Sari. Nah, seiring perjalanan waktu, sejarah berjalan, itu kecampuran akulturasi dengan ajaran Hindu, ajaran Buddha, kemudian ajaran Kristen, dan macam-macam lah, ajaran Islam, akhirnya terakulturasi menjadi ajaran-ajaran yang berjalan saat ini. Kalau kita bicara ajaran murni, waduh, dicari murni yang bagaimana gitu loh. Karena memang ketepatan generasi kita saat ini itu hasil dari itu gitu loh. Kalau kita kembali ke kemurnian sejarah, kembali ke kemurnian ajaran, ya butuh waktu yang panjang untuk mengkoreksi dan untuk memilah dan memilih gitu loh. Cuman yang berjalan saat ini adalah sudah ajaran yang mengajarkan ajaran rasa lah, gampangane ngono lah. Intinya gitu, mengajarkan ajaran rasa untuk digelar sebagai sarana kita untuk berkehidupan secara bermoral, atau kemarin sempat pada sesi sebelumnya saya sampaikan menjadi manusia yang jerbudi bawa laksono itu Mas Indra. Kalau ajaran Tuban ya itu tadi saya sampaikan, yang ajarannya jauh sebelumnya itu namanya ajaran Huning. Kurang lebihnya gitu Mas Indra. Ajaran Huning. Nah,